Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hendra Geger. Pesan, lanjutkan pena tua. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, banyak umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 35353537. Tuan kedua, mereka. Tetua kedua melihat orang itu datang dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya itu. Oke, berhenti bicara dan beritahu saja Jennifer. Karena mereka adalah teman, kita harus menerimanya, kata pria paruh baya itu. Dimengerti, saya sendiri yang akan pergi dan mengundang wanita tertua, tetua kedua mengangguk lalu pergi. Pria paruh baya itu berjalan ke arah Dev dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar minta maaf, para pelayan ini tidak memahami peraturannya. Nama saya Tiberius Seng, dan Timothy Tian adalah kakak laki-laki saya, karena Anda mengenal saudaraku, kamu adalah seorang tamu. Aku ingin tahu, siapa nama rekan Taois ini? Dev melihat bahwa pihak lain begitu hangat dan sopan, dan beberapa keraguan di hatinya hilang. Namaku Dev Chen, ini temanku Yulian Ji, dan ini. Dev menunjuk ke arah Scarlett dan berkata, wanita tidak perlu diperkenalkan lagi. Saya sudah lama mendengar tentang Ratu Rubah yang terkenal, kata Tiberius sambil tersenyum. Tepat ketika Dev sedang mengobrol dengan Tiberius, Jennifer datang. Setelah melihat Dev, Jennifer sedikit terkejut dan berkata, Tuan Chen, mengapa Anda ada di sini? Saya lewat sini untuk mengunjungi kepala keluarga Seng. Dev menjelaskan. Mendengar Dev berbicara tentang mengunjungi ayahnya, ekspresi tak terlihat melintas di wajah Jennifer untuk sesaat, tetapi setelah melihat ke arah Tiberius, Jennifer kembali tersenyum. Jennifer, karena mereka di sini untuk mengunjungi kakak laki-laki tertua, tolong hibur dia. Ingatlah untuk menghiburnya dengan baik. Tiberius memperingatkan Jennifer, dan kemudian membawa orang-orang pergi. Tepat setelah Tiberius pergi, Dev bertanya kepada Jennifer, Nona Seng, apakah terjadi sesuatu pada keluarga Seng Anda? Jennifer tertegun, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Tuan Chen harus datang ke kamar saya. Jennifer memimpin Dev dan yang lainnya menuju sebuah kamar. Tapi barusan, perubahan ekspresi wajah Jennifer telah ditangkap oleh Dev. Sesampainya di kamar Jennifer, Jennifer meminta Dev dan yang lainnya untuk duduk, lalu secara pribadi menjamu beberapa orang. Melihat Jennifer sibuk, Dev sedikit mengernyit. Tuan Chen, apakah wanita tertua dari keluarga Seng harus melakukannya sendiri tanpa ada yang melayani? Yulian bertanya dengan aneh. Lagi pula, dia juga pernah menjadi tuan muda, dan dia tahu bahwa dalam keluarga seperti ini, pasti ada pelayan yang harus melayani, jadi tidak mungkin wanita tertua yang sibuk sendirian. Scarlett juga terkejut dan berkata, menurutku Jennifer ini tampak sedikit aneh. Dev tidak berbicara, dan terus mengamati Jennifer. Saat membuat the untuk Dev dan yang lainnya, Jennifer membawakannya. Tuan Chen, apakah Anda ingin the? Jennifer bertanya dengan sangat sopan. Dev mengangguk, dan setelah menyesap tehnya, dia bertanya, Nona Seng, apakah Tuan Seng benar-benar sedang mengundurkan diri? Ah, Jennifer menghela nafas, lalu mengangguk dan berkata, ya, ayahku sedang mengundurkan diri. Karena pemimpin keluarga Seng sedang mengundurkan diri, kami akan pergi. Dev ingin mengucapkan selamat tinggal, lagi pula, Timothy sedang mengundurkan diri, Jennifer juga terlihat salah, dan Dev tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, Jennifer berkata terlebih dahulu, Tuan Chen, apakah Anda akan pergi? Ayah saya sedang mengasingkan diri, jadi saya tidak akan menahan Anda untuk meninggalkan rumah ini. Jennifer hendak mengantar Dev dan yang lain keluar, yang membuat Dev lebih terkejut lagi. Tidak peduli apa, Dev banyak membantu keluarga Seng di medan perang antara dewa dan iblis, dan bahkan menyelamatkan Jennifer. Tidak peduli apa, mustahil bagi Jennifer untuk setuju Dev untuk pergi, tetapi sekarang Jennifer melakukan ini, yang membuat Dev menyadarinya, pasti ada alasannya. Nona Seng, saya tidak ingin pergi, saya hanya ingin tinggal di sini selama 1 malam dan beristirahat dengan baik. Dev berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal di keluarga Seng. Tuan Chen, ayah saya sedang mengasingkan diri. Sangat sulit bagi seorang gadis seperti saya untuk menghibur Anda malam ini.
Sebaiknya Anda pergi. Jennifer mengambil inisiatif untuk mengusir Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dev sedikit mengernyit dan berkata, Nona Seng, apakah terjadi sesuatu? Jika terjadi sesuatu, katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantumu. Tidak, tidak terjadi apa-apa. Jennifer menggelengkan kepalanya, tapi sepasang mata memandang dari luar jendela dari waktu ke waktu. Dev melirik keluar jendela, lalu mengedipkan mata ke Scarlett. Scarlett mengangguk penuh pengertian dan bergegas keluar ruangan dengan cepat. Lalu ada dua jeritan, suaranya sangat pelan sehingga hanya Dev dan yang lainnya yang bisa mendengarnya. Lalu Scarlett lalu masuk membawa dua mayat. Melihat dua mayat ini, Jennifer tiba-tiba panik. Tuan Chen, bagaimana Anda bisa membunuh orang? Anda harus segera pergi, jika tidak maka akan terlambat. Jennifer mendesak Dev dengan cemas. Nona Seng, apa yang terjadi dengan keluarga Seng Anda? Jika Anda tidak memberi tahu saya dengan jelas, saya tidak akan pergi, kata Dev tegas. Melihat tekad di wajah Dev, Jennifer hanya bisa menghela nafas dan berkata, Hei, sejujurnya Tuan Chen, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Seng kami. Ayah dan saudara laki-laki saya dikendalikan, dan yang lebih tua telah dibunuh oleh mereka. Seluruh keluarga Seng sekarang menjadi milik paman kedua saya. Ketika kami pergi ke medan perang para dewa dan iblis, paman kedua saya bertekad untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, jadi dia tidak pergi bersama kami, tetapi tetap tinggal di keluarga Seng dan bergabung dengan yang lain. Dia bersama beberapa tetua bersekongkol untuk memberontak. Mereka mengambil tindakan segera setelah kami kembali. Untungnya, ayah saya bersumpah untuk tidak memberitahu apapun tentang apa yang kami peroleh dari medan perang para dewa dan iblis. Itulah kenapa paman kedua saya belum membunuh kami. Dia ingin tahu harta apa yang kami dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis. Air mata mengalir dari mata Jennifer, lalu dia menyeka air matanya dan melanjutkan, saya meminta kepada Tuan Chen untuk pergi demi keselamatan Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen dapat memahami kesulitan saya. Anda memanfaatkan fakta bahwa paman kedua belum mengatakan apapun. Anda memiliki niat membunuh pada awalnya Anda harus segera pergi, kalau tidak, akan terlambat. Dev mendengarkan kata-kata Jennifer, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan pergi. Sejak paman kedua Anda mengizinkan kami masuk, dia membalas niat membunuh saya. Tidak mungkin untuk pergi sekarang. Tetap ini menjadi urusan pribadi keluarga Seng kami, dan paman keduaku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Jennifer sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat. Setelah mengatakan itu, Dev membawa Jennifer keluar ruangan. Begitu mereka keluar dari ruangan, cahaya redup melintas di sekitar mereka, dan cahaya menyelimuti seluruh ruangan. Apakah kamu melihat formasi sihir telah dipasang di sini? Itu membuktikan bahwa mereka tidak ingin kami pergi dari sini, kata Dev kepada Jennifer. Tuan Chen, keterampilan formasi Anda juga sangat kuat. Formasi kecil ini tidak dapat mengendalikan Anda, jadi Anda harus pergi. Jennifer tahu bahwa keterampilan formasi Dev tidak sebanding dengan keterampilan keluarga Seng. Dengan beberapa trik keluarga Seng, hampir mustahil bisa mengendalikan Dev. Saya ingin pergi, tetapi saya ingin menyelamatkan kepala keluarga Seng dan membantu keluarga Seng Anda menangani masalah ini sebelum pergi. Kata Dev dengan tenang. Tuan Chen, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi sebaiknya Anda pergi. Jika Anda tetap tinggal, itu akan menimbulkan masalah. Saya yakin ayah saya akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan saya juga akan menyalahkan diri sendiri. Jennifer masih tidak mau Dev terlibat masalah keluarga Seng. Ada orang-orang dari keluarga Seng di mana-mana, termasuk Dev dan lainnya. Jennifer sedikit gelisah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap lurus ke depan dengan dingin. Dengan lambaian telapak tangan Dev, cahaya di sekitar ruangan meredup. Setelah cahaya meredup, dia menemukan beberapa orang berdiri tidak jauh dari situ. Ternyata formasi sihir ini tidak hanya memiliki kemampuan memblokir, tapi juga bisa menyembunyikan orang. Ketika dia melihat tetua kedua muncul, mata Jennifer menunjukkan sedikit ketakutan. Nak, sepertinya kamu masih mengetahui sesuatu tentang formasi sihir, dan kamu sebenarnya melihat melalui formasi sihir yang tidak aku duga. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sangat benar. Jika kamu ingin pergi sekarang, kamu bisa jangan pergi. Sudut mulut tetua kedua sedikit terangkat. Pada saat ini, di belakang tetua kedua,
ada 4 biksu dengan aura melonjak, yang masing-masing memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Karena keberadaan Scarlet, dia akan melawan 5 biksu tingkat di alam kesengsaraan transendensi. Ratu Rubah, Tuan kedua kami berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami bisa melepaskanmu, tetua kedua berbisik kepada Scarlet. Bagaimanapun, Scarlet memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, dan tidak ada satupun yang ingin menyinggung Scarlet. Persetan, bagaimana aku bisa meninggalkan Dev? Dia adalah bayi kecilku sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya, kalian akan memulai perang denganku. Scarlet mengutuk tetua kedua. Wajah tetua kedua berubah sangat jelek setelah dimarahi oleh Scarlet. Tetua kedua, ini adalah urusan keluarga Seng kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Chen. Anda harus membiarkan Tuan Chen pergi, dan saya dapat membujuk ayah saya untuk menyerahkan harta yang diperolehnya di medan perang para dewa dan iblis. Jennifer melangkah maju dan berkata kepada tetua kedua. Nona, saya juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah keinginan Tuan kedua. Jika Anda bisa membuat mereka menyerah, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetua kedua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Jennifer melihat ekspresi tetua kedua dan mengertakkan giginya dengan marah. Tetua kedua ini sangat buruk. Pada titik ini, dia masih berbohong tanpa tersipu sama sekali. Kamu hanya sekelompok sampah, tapi kamu ingin kami menangkapmu tanpa bantuan apapun. Apakah kamu sudah gila? Dev berkata kepada tetua kedua dengan sangat meremehkan. Huff, jangan berpikir wilayah kami tidak tinggi, tapi jangan lupa bahwa kami adalah keluarga ahli matra. Aku akan membiarkanmu merasakan nyala api yang ganas sebentar lagi. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, siapkan formasi dan bakar semuanya sampai mati. Melihat ini, keempat biksu dengan cepat mulai mengatur formasi. Sinar cahaya datang dari mana-mana, dan kemudian di depan Dev, itu berubah menjadi sangkar. Dev dan yang lainnya langsung ditahan di dalam sangkar, dengan kilat menjulang di sekitar sangkar. Kemudian api membubung di sekitar sangkar, dan menjadi semakin ganas. Wajah Jennifer berubah drastis, dan ekspresinya dia berkata dengan gugup, Tuan Chen, ini adalah sangkar api. Mereka ingin membakar kita sampai mati. Melihat ekspresi gugup Jennifer, Dev dengan tenang menghiburnya dan berkata, jangan takut, kamu akan terbakar jika bermain api. Jika kamu bermain api, kamu akan membakar dirimu sendiri. Dalam hal bermain api, mereka masih amatir. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan bola api melompat dari telapak tangannya. Bola api ini sepertinya memiliki kehidupan, bola api terlepas langsung dari telapak tangan Dev dan melompat ke dalam nyala api yang berkobar. Tepat setelah nyala api kecil itu melompat ke dalam nyala api yang mengamuk, nyala api yang berkobar mulai mengelak seperti tikus melihat kucing, dan pada akhirnya langsung padam. Perubahan mendadak ini membuat tetua kedua dan beberapa biksu semuanya tercengang. Beberapa biksu menjadi sedikit panik. Ini adalah sangkar api, formasi paling membanggakan dari keluarga Seng mereka. Tapi sekarang Dev memadamkan apinya dengan mudah. Jangan takut, bahkan tanpa apinya, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari sangkar ini. Tetua kedua dengan cepat berbicara untuk tetap tenang. Tetapi begitu tetua kedua selesai berbicara, dia melihat Dev mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sangkar yang tampak kokoh itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ini. Tetua kedua tercengang. Dia belum pernah melihat seseorang menghancurkan formasi dengan mudah. Melihat ekspresi tetua kedua dan yang lainnya, Dev tersenyum ringan, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya, aku punya keterampilan yang cukup banyak tentang formasi. Yah, jadi, jika kamu ingin menggunakan formasi untuk menghadapiku, maaf, itu percuma. Bersambung.